Ya saya pengen lagi dalam umur yang udah lebih tua ketemu paus lagi ya. Ya itu kan masalah kedamaian masing-masing ya. Jadi ya saya merasa bahwa ya orang ini memang ya bersih lah gitu. Ini lucu juga ini, yang ngantarkan undangan Presiden Jokowi untuk beliau berkunjung ke sini ya, saya juga. Sebelum COVID, saya akan ke Vatikan, saya ketemu beliau di sana. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan selalu. Amin. Saudara, bercerita tentang setelah viralnya kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, banyak pro dan kontra pendapat warganet yaitu Republik Indonesia tentang beliau. Lebih banyak yang menanggapi yang baik tentang kedatangan beliau dibandingkan dengan pendapat yang tidak baik hanyalah sedikit. Dan saudara, mungkin banyak orang hanya menilai dari luar tapi tidak pernah punya pengalaman tentang yang namanya perjumpaan dengan seorang paus ini. Berikut kita akan tonton pengalaman beliau yaitu Luhut Panjaitan. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Setelah 35 tahun ya, saya cium tangan beliau. Tapi saya kan diperkenalkan Chief Bodyguard. Ya, dia bless saya. Rakyat gitu kita merasakan suatu aura yang sangat mendamaikan diri kita gitu. Ya 89 itu saya kolonel di Kopassus. Ya. Saya nggak keliru, asisten operasi di Kopassus ya. Terus Pak Tri Sutrisno yang minta saya waktu itu, merintahkan untuk mengatur pengamanannya Paus waktu itu. Jadi ya saya senang sekali karena saya pikir dekat sama Pope gitu. Nah, ada beberapa cara memang yang penting ya, seperti di Gelora Bung Karno. Itu kan juga Mother Misa di sana. Itu juga emang besar sekali. Saya nggak tahu berapa puluh ribu yang hadir, besar sekali. Itu kan dimana Paus naik mobil keliling stadion itu kan, ada yang di dalam itu. Saya selalu dekat sama beliau. Terus kita dari situ yang saya jadi dekat itu, karena ada acara juga di Taman Mini ya. Terus kemudian kita juga ke Medan, acara di Medan. Kemudian acara di Tasitolu, di Timur Timur. Itu yang saya punya kesan-kesan luar biasa. Karena waktu itu kan perjalanan kan capek ya. Tasitolu itu khususnya yang saya lihat sangat panas. Itu sampai di pesawat, kita dari situ naik pesawat ke Medan ya. Kita semua capek kan di pesawat. Saya kebetulan dulu hampir berhadapan-hadapan sama Paus. Semua kita terus pada teler semua tuh. Tapi yang saya lihat pas kan pandangan sudut pandang saya pas pada beliau. Beliau masih duduk, nggak tidur dan masih rosario terus. Ya, jadi saya lihat memang ya mungkin Bapak sucinya begini ya. Mungkin karena beliau nggak pengen jadi apa-apa, yang jadi itu dan doanya semua orang. Dan sekali ada aura yang sangat bersahabat menurut saya. Soalnya itu dia kan luar biasa, tapi sangat tertib. Di Tasitolu itu seluruh lapangan penuh gitu. Ya beliau kasih misa juga di sana. Jadi saya lihat memang kalau dibilang orang Bapak suci ya mungkin juga itulah itu ya, apa wujudnya. Makanya saya begitu Pope mau datang katanya saya juga kita nanti mau ketemu lah karena pikir-pikir setelah 35 tahun ya. Ya mungkin karena berkat Pope juga saya jadi sehat begini kan. Saya nggak tahu. Ya itu jalanan hidup ya. Bercengkrama sih tidak, tapi ya karena saya merasa beliau baik ya saya hanya tanya singkat sekali karena juga beliau diam nggak banyak omong ya saya cium tangan beliau tapi saya kan diperkenalkan Chief Bodyguard ya mungkin dia bless saya pun ya saya pengen lagi dalam umur yang udah lebih tua ketemu paus lagi ya itu kan masalah kedamaian masing-masing ya jadi ya saya merasa bahwa ya orang ini memang ya bersih lah gitu. Ini lucu juga ini, yang ngantarkan undangan Presiden Jokowi untuk beliau berkunjung ke sini ya, saya juga. Sebelum COVID, saya akan ke Vatikan, saya ketemu beliau di sana, menyerahkan undangan dari Pak Jokowi. Jadi ketika COVID, ya nggak jadi. Kemudian kunjungan sekarang diberitahu akan datang. COVID ini juga kan agak bersederhana amat-amat lagi yang ini sekarang ini. Nah beliau pengen juga membuat film interfaith sebenarnya, keragaman budaya dari berbagai kontinen. Salah satu dari Indonesia itu diambil kalau nggak saya kira dari NTT ya, ada kampung di sana. Dan itu bukan kampung semua Katolik juga, mix juga ada yang Islamnya. Saya lihat bagus dan beliau merancang dan pemerintah membantu untuk buat film ini. Kalau semua jalan baik, kita merancang nanti sambil peresmian terowongan antara Masjid Istiqlal dengan gedung katedral, itu akan di situ dimulai buat film. Ya sangat sederhana dan dari orang-orang dekat pun demikian yang saya dapat keterangan. Ya sangat merakyat, banyak melakukan pesan-pesan gereja
kepada banyak orang untuk tadi memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang tertindas, terbelakang dan sebagainya, dan tidak ingin ada perang, kedamaian. Dan akhirnya kan hidup ini apa sih? Kita kalau beragama juga untuk berantem-berantem buat apa? Kan kita pengen kita beragama dapat menikmati sesuatu kedamaian dari apa yang kita yakini. Ya kedatangan itu ya saya pikir ya buat umat Katolik, bukan Katolik aja, saya pribadi waktu ketemu di sana pun saya dengan istri saya juga kita ketemu merasa ya mungkin karena paus ini betul-betul merakyat gitu, kita merasakan satu aura yang sangat mendamaikan diri kita gitu. Saya hanya himbau semua kita doakan beliau dengan umurnya hampir 88 ini supaya selama berkunjung ke Indonesia dapat menikmati juga Indonesia dan ya membuat kita semua menunjukkan bahwa kita ini negara yang guyup, yang rukun, damai. Saudara, itulah dia video yang baru saja kita simak cuplikan tadi. Bahwa seorang menteri yaitu Luhut Panjaitan begitu senang ketika pernah berada di dekat beliau yaitu Paus. Baik itu Paus Yohanes maupun Paus Fransiskus yang baru-baru ini datang ke Indonesia. Dan bahkan seorang Luhut rindu untuk berjumpa dengan beliau sekali lagi, ya, ungkap Luhut Panjaitan. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, lalu siapakah kita ini orang-orang yang beranggapan buruk terhadap beliau? Ya, sebab beliau datang ke Indonesia ini adalah untuk membawa pesan perdamaian. Ya, bahkan bukan hanya ke seluruh Indonesia, tapi seluruh dunia. Beliau selalu menceritakan pesan perdamaian. Dan ini adalah sesuatu hal yang baik yang mestinya kita terima dengan baik, ya. Karena ketika kita menolak orang-orang seperti ini, itu artinya kita sedang menolak berkat Tuhan yang sedang dilimpahkan bagi negeri Indonesia. Karena kedamaian itu adalah salah satu karakter Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan hadir, ada kedamaian di dalam. Nah, begitu juga dengan apa yang dibawakan oleh Paus ini adalah kedamaian. Berarti beliau sedang membawa pesan Tuhan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Khususnya orang-orang yang mayoritas Islam. Bagi para oknum-oknum yang selama ini membubarkan ibadah kekristenan, yang menutup gereja-gereja. Beliau membawa pesan perdamaian supaya janganlah terjadi lagi hal demikian. Seolah-olah beliau sedang menyampaikan bahwa pesan Tuhan supaya kita ini berdamai. Antara agama yang satu sama lain tidak boleh lagi saling merendahkan, karena itu bukan kehendak Tuhan. Dan saudara-saudara, bahkan konflik peperangan yang terjadi saat ini antara Israel dan juga Palestina, beliau juga menginginkan perdamaian. Jadi teman-teman, ini adalah sesuatu yang seharusnya membuat kita bangga. Karena beliau bukan hanya pemimpin rohani Katolik tertinggi di seluruh dunia, beliau juga adalah pemimpin satu negara yang dikenal dengan Vatikan. Ya, teman-teman, kita seharusnya bangga dengan kedatangan sosok orang yang dikatakan Bapak Suci, ya teman-teman. Jadi seharusnya kita mengambil momen yang baik ini. Kalau bisa kita meminta doa dari beliau, ya. Karena Alkitab mengatakan dari buahnya lah seseorang dikenal. Dan banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan beliau, ya. Mereka betul-betul merasakan damai, seperti salah satunya Bapak Luhut Panjaitan ini, dia betul-betul merasakan damai ketika berada di dekat beliau. Kenapa? Karena Tuhan memakai beliau, dan Tuhan itu mengurapi beliau dengan cara mungkin berbeda dengan gereja-gereja lain cara beliau. Tetapi tetap saja Tuhan bisa memakai orang-orang seperti ini. Walau tidak sama, walaupun mungkin tidak serupa dengan cara Tuhan memakai gereja-gereja lain. Ya, inilah yang dinamakan toleransi. Ya, teman-teman. Karena saya yakin orang akan mengenal seperti apa Tuhannya dari perbuatan orang-orang tersebut. Ya. Jadi teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya video ini mengedukasi dan juga video ini menjadi berkat bagi kita. Salam toleransi. Tuhan memberkati kita. Shalom.